Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali berkumpul, kontemplasi bersama. Insya Allah kita akan membaca lagi teks Ibnu Arabi. Tapi malam ini agak spesial ya. Semoga kita diberkati, mudah memahami apa yang akan kita kontemplasikan. Salawat dan salam kita haturkan pada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, dan secara khusus pada Syekhul Akbar Ibnu Arabi yang malam ini teksnya kita baca bersama-sama. Teman-teman sekalian, malam ini kita spesial, saya dan Ustadz Andi Alfi itu berdiskusi. Wah, seru juga kalau kita kontemplasi surat An-Nur khusus ayat 35. Di situ langsung ya, direct, langsung teksnya saja mengatakan Allahu Nur gitu. Allah adalah cahaya. Ya, seperti apa itu Allah cahaya, Allah adalah cahaya. Nanti kita lihat paparan dari penyingkapan yang dalam Ibnu Arabi. Cahaya, langit, bumi, dan seterusnya. Saya langsung saja, nanti kita akan dialog bersama-sama. Saya persilakan pada Ustadz Andi Alfi. Cek, suara saya kedengaran? Ya, dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita lanjutkan kontemplasi Al-Qur'an, tapi ini khusus yaitu surah An-Nur ayat 35 karena beberapa waktu saya dan Bandame melihat sepertinya ini menarik dan sangat relevan untuk kita kaji atau untuk kita pahami secara seksama. Mungkin ibu bapak sekalian yang di depannya ada Al-Quran bisa membuka surah An-Nur ayat 35. Di layar share screen ini ada surah An-Nur ayat 35. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Nah, bagaimana kita ketahui bahwa Allah itu adalah cahaya langit dan bumi? Agar lebih dekat daripada itu, maka diberikanlah perumpamaan. Masalun nurihi, perumpamaan cahaya Allah itu yang ada pada langit dan bumi, untuk diketahui diberikanlah perumpamaan kamiskatin, seperti sebuah miskat. Nanti saya akan memberikan gambar miskat itu apa. Kamiskatin seperti miskat. Pihak di dalam miskat itu terdapat misbahun, ada sebuah lampu. Nah, al-misbahu dan lampu itu di mana? Isujajatin, dalam sebuah kaca. Az-zujajatu, kaca itu, ka'annaha kaukabun durriun. Nah, kaca itu nampak atau seakan-akan dia itu seperti planet yang bercahaya. Dari mana cahaya itu berasal? Yuqadu, dinyalakan lampu itu dari sebuah minyak, dari pohon yang berberkah. Itulah yang dikatakan pohon zaitun. Min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Dinyalakanlah lampu itu, misbah itu, min syajaratin, dari sebuah pohon yang berberkah, yang zaitunah,
yang pohon zaitun, yang mana pohon zaitun itulah syarqiyatin wala gharbiyah, dia tidaklah timur dan tidak pula barat. Yakadu, hampir, zaituha, hampir minyaknya daripada miskat itu, minyak daripada miskat atau minyak daripada misbah itu, yudi'u, hampir minyaknya itu yang memberikan cahaya. Walau lam tamsasku narun, walaupun api itu tidak mampu menyentuh zait itu, tidak mampu menyentuh minyak itu, minyak zaitun. Nurun ala nur, dialah cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurhi, Allah membimbing itu dengan cahayanya. Mayyasha'u, orang yang dia kehendaki. Wa yadribullahu amsalah, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan linnasi, bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wal hamidin. Ini surah An-Nur ayat 35. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian bisa membacanya di Al-Quran. Ini miskat. Jadi yang dimaksud miskat itu adalah lubang di tembok. Nah, ini disebut miskat, lubang di tembok. Jadi dulu bangsa-bangsa Arab, mungkin kita juga orang-orang tua leluhur kita dulu begitu juga. Jadi ada sebuah lubang di tembok, itu yang disebut dengan miskat. Nah, lubang di tembok itulah pelita, ataupun kita sebut di bahasa Indonesia pelita. Kita simpan pelita tersebut dalam lubang itu sebagai tempat penerangan. Misbah itu lampu yang api. Nah, zujaja itu ini nih, yang kaca. Zujaja itu kaca. Nah, di bawahnya itu ada zaitun, itulah minyaknya yang terus membuat semesta itu yang membuat membuat lampu itu menyala. Nah, ini penyingkapannya seperti ini. Ini bisa nanti. Jadi miskat ini lubang. Nah, diterjemahkan miskat itu lubang di dinding secara bahasa. Nah, secara lubang di dinding itu adalah tubuh. Nah, kalau secara ini adalah syariat. Jadi penampakan. Nanti di tafsirannya saya ngasih gambaran dulu, nanti di tafsirannya lebih jelas. Kemudian zujaja, jadi kaca. Ini kaca, inilah di zujaja. Nah, tergantung warna apa yang kita masukkan. Zujaja ini adalah hati. Zujaja adalah secara bahasa artinya kaca. Tapi diartikan juga hati. Ini kalau kita, ini adalah torikoh. Nanti dijelaskan lebih dalam. Kemudian misbah itu ininya, apinya. Nah, ketika disimpan di dalam kaca, maka dia disebut misbah. Tapi kalau dia tidak disimpan dalam kaca, maka dia disebut nar, api. Ini api saja, tapi kalau dia disimpan dalam kaca, namanya misbah. Misbah itu lampu. Nah, di sini lampu api, ruh atau hakikat. Kemudian zaitun, minyak, sir, dan ma'rifah. Kenapa disebut dengan zaitun ini sir? Nanti pada penjelasan tafsirnya dijelaskan. Kita mulai dari tafsir ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Jadi Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Apa itu nur? Apa itu cahaya? Nur huwallazi yazkuru bi zatihi wa tadhkuru asya'u bih. Jadi cahaya itu adalah dia yang
menampil dengan dirinya sendiri, dan segala sesuatu tazhurul asya, dan segala sesuatu itu menampil dengan dirinya, dengan cahaya. Jadi terjemahannya, yakni cahaya merupakan sesuatu yang menampil dengan dirinya sendiri, dan selain dirinya menampil dengan keberadaan cahaya. Wa mutlakun, secara mutlak, itu adalah ismun min asma'illahi ta'ala. Itu adalah nama daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di nama Tuhan yang di mana? Ditinjau dari syiddatu zuhurihi, karena sangat nampak. Wa zuhurul asyabih, dan Tuhan itu sangat nampak, dan segala sesuatu nampak karena dia. Kama kila, sebagaimana dalam syair dikatakan, khofiya li ifrati zuhur ta'arradat li adrakihi absaru qaumin, yaitu dia, Tuhan itu menjadi tidak jelas atau menjadi tidak nampak. Karena kenapa? Karena sangat cahaya yang sangat nampak. Jadi sesuatu yang sangat nampak itu sulit untuk dia menjadi tidak jelas. Jadi ada kebenaran yang sangat vulgar, kadang tidak bisa dipahami oleh orang. Ta'arrudat, tidak mampulah absor, pandangan itu untuk mengetahuinya. Jadi Allah lah yang membuat segala, dia ada dengan dirinya sendiri dan menampil karena ada sesuatu yang lain. Jadi ini bagaimana? Jadi cahaya itu menampil dengan dirinya sendiri dan membuat yang lain nampak dengan dirinya. Ini ciri khas cahaya. Walamma wajada biwujudihi, ketika Allah mencipta, mengada dengan keberadaannya, wa zahara bizuhurihi, kemudian Allah menampil dengan penampilan atau menampil dengan penampakan dirinya. Nah, ketika Allah mengada dengan keberadaannya dan menampak dengan penampakannya, kana nura samawati wal ar, maka dia adalah cahaya bagi langit dan bumi. Apa itu? Madharu samawatil arwah wal arwad wal ardil ajsad. Maka Tuhanlah menampil pada langit-langit ruh dan juga bumi jasad. Wa wujudul mutlak, di Allah itu adalah keberadaan mutlak, alladzi wujida bihi wa ma wujida min mawjudat. Jadi dia eksis dengan dirinya sendiri dan eksis segala sesuatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi berkenan tentang, karena yang saya jelaskan tadi agak sulit untuk dipahami. Karena Allah nurus samawati terlalu sulit untuk dianalisis, maka diberikan perumpamaan agar dia mudah dipahami. Nah, tadi berbicara tentang makrokosmos, berbicara tentang Allah adalah cahaya langit dan bumi, segala sesuatu menampil karena dia. Itu sulit untuk dicerna oleh pikiran, maka dia diberikan perumpamaan. Maka ayat selanjutnya mengatakan masalun nurihi. Maka ayat selanjutnya mengatakan, karena manusia sulit memahami itu, maka diberikan perumpamaan masalun nurihi, perumpamaan cahayanya. Nah, itu bagaimana? Dikatakan sifat wujudihi wa zuhuri fil alam, bahwa sifat daripada cahaya Tuhan dan penampakan cahaya itu di semesta, kamisli, seperti kamiskatin, seperti sebuah miskat atau sebuah lubang pada tembok itu, dan di dalam lubang tembok itu terdapat misbah atau terdapat apa yang kita sebut dengan lampu. Nah, di sini yang menariknya. Wahiyya isyaratul ilal jasad. Nah, miskat itu adalah tubuh. Nah, jadi karena tadi makrokosmosnya sulit dimengerti dan
dicerna pikiran, sekarang ditarik ke mikrokosmos yang ada pada diri kita. Sekarang perhatikan tubuh. Ini tubuh ini miskat, bagaikan lubang di mana ada cahaya di dalam tubuh ini. Jadi ini miskat, tubuh ini miskat. Jadi miskat lubang yang mana ada lampu di dalamnya. Di dalam diri kita ada lampu. Nanti Bang Dami akan mengurai hakikatnya. Isyaratul ilal jazat. Kenapa tubuh ini disebut dengan miskat? Ciri utama miskat adalah dia gelap. Lizulmatihi pinapsihi. Tubuh itu gelap pada dirinya. Watanawuruhu binurir ruh. Dan tubuh ini bisa hidup atau bisa menyala karena ada cahaya ruh. Alladzi usyiru bihi bil misbah. Yang mana Syekhul Akbar Ibnu Arabi mengisyaratkan bahwa ruh itu adalah misbah. Nah, sekarang nanti directnya akan dijelaskan Bang Dami lebih detail. Jadi, sekarang kita perhatikan, ini tubuh. Ada yang hidup. Yang hidup itu misbah. Yang bercahaya-cahaya ini misbah dalam diri kita. Kita bisa merasakan, melihat, mendengar. Yang mendengar itu misbah. Lampu yang tidak pernah padam. Tashbakuhu itu cahaya itu terjaring. Terjaring dengan apa? Bisyabakil hawas. Jadi cahaya itu keluar lewat panca indera. Nah, kita bisa melihat, merasakan segala sesuatu itu karena ada cahaya yang menampil. Dan melewati mana? Melewati panca indera. Jadi panca indera ini bisa aktif dan bisa merasakan segala sesuatu itu karena ada cahaya dalam diri kita. Jadi Allahu nurus samawati wal ardh itu bisa dirasakan dalam diri, yaitu ketika melihat segala sesuatu. Yang mampu membuat ini nampak karena ada yang mengamati. Atau ada yang menyala dalam diri kita. Itulah yang Hayyul Qayyum yang dalam surah Hayyul Qayyum dalam surah ayat kursi. Yang mana terjaring cahaya itu atau memancar cahaya itu melalui panca indera. Wa tala'luhun nur min hilaliha, dan bercahaya berbinar-binar cahaya itu melalui panca indera. Kahalil miskat ma'al misbah. Itu seperti kondisinya miskat atau kondisi lubang pada tembok itu bersama dengan misbah. Jadi kita itu misbah ada pada diri kita, miskat juga ada pada diri kita. Kemudian ini saya berikan gambaran. Jadi Allahu nurus samawati wal ardh, Allah lah yang memberikan cahaya bagi semesta, itu makrokosmosnya. Bagaimana untuk mendekatinya? Allah memberikan perumpamaan dengan mikrokosmos yang ada pada diri kita, yaitu ruhnya sebagai misbah, tubuhnya sebagai miskat. Tubuh ini bisa eksis, tubuh ini bisa menyala, bisa melihat, bisa mendengar, itu karena ada ruh atau ada misbah yang di dalamnya. Selanjutnya az-zujajah. Setelah ada lampu dalamnya, sekarang ada zujajah atau ada kaca. Isyaratul ilal qalbi, mengisyaratkan kepada hati. Al-mutanawwir birruh, yang mana hati itu menyala ataupun juga bercahaya itu karena adanya ruh atau api yang tadi di dalam. Lima adahu, yang mana ruh itu munawir, memberikan cahaya kepada selainnya, biisroki alaih, dengan memberikan cahaya padanya. Tanawurul kindil kulluhu bisyi'lati wa tanawwir hilgerhi. Dan kindil, jadi kindil itu pelita yang utuh ada gantungannya, gagannya itu bercahaya karena adanya cahaya dari api atau ruh. Nah,
yang melalui zujaja atau melalui hati. Makanya kita biasa ketahui ruh itu tidak pernah kotor dan tidak pernah bersih, selalu bercahaya. Makanya ruh itu tidak pernah disiksa. Yang disiksa itu bukan ruh. Yang kalau kita selalu dapat dalam Al-Quran itu pasti hati mereka rusak, hati mereka ada kedengkian. Itu karena di sini hati itu ibarat kaca. Kaca kan bisa kotor. Kalau kita punya miskat atau punya lampu di rumah, kaca itu kan bisa kotor. Karena kaca itu bisa kotor, maka sebenarnya ruh tetap menyala. Akan tetapi tertutup dengan adanya kotoran. Subbiha sujajatu biqawaqibil duriyah. Nah, disamakanlah kaca itu dengan planet yang menyala libasatotiha, karena dia basato sederhana, wa farti nuriyatiha, dan cahayanya bermancar, wa ului makaniha, dan posisinya tinggi, wa kasrosi aiha, dan banyaknya cahaya yang tersebar darinya. Kama huwal hal fil qalbi, sebagaimana itu kondisi yang terjadi pada hati. Ini gambarnya. Jadi bisa makan ini planet yang bercahaya sama dengan zujaja yang ini nih. Nah, kadang kita berpikir zujaja ini atau kaca inilah yang bersinar, padahal tidak. Yang bersinar itu ruh atau api yang di dalamnya. Nah, zujaja itulah hati. Saya nggak dapat gambar hati selain yang bentuknya begini. Yang itu yang ada dalam diri kita. Nah, inilah nur, atau ya kita bisa sebut kalau Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi, ya tentu ada dalam diri kita juga. Jadi ada Tuhan dalam diri kita, atau ada ruh yang mana itu adalah, ya kita bisa sebut dengan Atman atau individual soul yang ada dalam diri kita yang selalu hidup. Kemudian dikatakan sajaroh, yang mana api atau misbah itu menyala, itu diambil daripada pohon. As-sajarot allati tuqadu minha zujajah. Sebuah pohon yang mana dinyalakan zujajah, dinyalakan tadi kaca itu menjadi berminar karena adanya pohon itu. Di sini dikatakan nafsul qudsiyah, itu jiwa yang murni, muzakkah yang sangat dibersihkan, as-sofiyah, bening. Nah, subihat biha litasya'ud ruha. Kenapa disebutkan kata pohon? Karena dengan jiwa yang bening, yang murni, zaitun itu sangat besar manfaatnya, sangat membawa manfaat yang besar. Makanya dikatakan tasya'ub ruhab, cabangnya banyak, artinya manfaatnya sangat banyak. Watafannuni kuaha, dan bermacam-macam potensi yang terdapat di dalamnya, walaupun dia berasal daripada kebeningan. Nabitatun minal ardil jasad, yaitu tumbuh dari jasad, artinya dia dari dalam jasad. Kemudian kita langsung kepada makna daripada la zarqiyah wala gharbiyah, bahwa diambil pelita itu menyala dari pohon zaitun yang bening. Nah, bening ini kondisi di mana yang mana sangat hening pada diri kita. Jadi kondisi yang sangat hening itulah yang disebut dengan zaitun. Tapi ketika dia muncul keluar, ada awareness, maka dia sebut nur. La syarqiyah wala gharbiyah. Tidaklah zaitun itu tidak di barat, tidak di timur, tidak pula di barat. Sesungguhnya kenapa tidak disebut tidak timur dan tidak barat? Timur itu artinya ruh. Timur itu ruh. Syarqiyah, tempat cahaya, itu ruh. Walar gharbiyah, tidak pula gharbiyah, tidak badan. Barat itu tenggelam, tempat tenggelamnya matahari, itu simbol tubuh.
Jadi zaitun itu tidak ruhani dan tidak pula badani, karena dia sangat murni. Innaha mutawassitatun, dia itu berada di antara gorobil alamil jasad, berada di antara tenggelam atau berada di gelapnya alam jasmani, jasad, wa maudi'u ghurubin nur ilahi, yaitu tempat tenggelamnya cahaya ilahi. Tasturuhu bil hijabi zulmani, yang mana cahaya yang ada dalam diri kita tertutup dengan adanya jasad ini. Wa baina syarqil alamil arwah, tidak pula juga dia ada di antara dia berada tidak juga dia di alam arwah, yang mana dia adalah tempat munculnya cahaya. Buruzihi anil hijab, dan dia tersingkap dari hijab. Nah, ini rahasianya. Karena dia, zaitun itu, al-top wa anwar, itu lebih sangat tipis. Wa anwar, dan lebih bercahaya daripada jasad, dan aksab min ruh, dan sangat lebih tebal atau lebih dahsyat daripada ruh. Nah, itu kalau zaitun. Ayat selanjutnya menyatakan, ayat terakhirnya, yakadu, zait itu atau zaitun itu hampirlah yang dia yang bercahaya. Dalam dirinya terdapat nur qudsi, cahaya yang bersinar fitri, yang sangat murni, tersimpan pihak di dalam zaitun itu, dalam minyak. Bil huruji ilal fi'li wal wusuli ilal kamal. Dia hampir mencahayai segala sesuatu dengan keluar, dan sampai kepada kesempurnaan dengan dirinya sendiri. Walam tamsas hunar, yang belum tersentuh oleh api. Jadi kondisi keheningan itu zaitun, ketika di zaitun itu muncul, maka dia disebut dengan nar. Ketika nar itu bercahaya, maka dia disebut dengan kolbu. Ketika kolbu itu lebih bercahaya, maka dia disebut dengan miskat. Maka walam tamsas hunar. Nah, kita perhatikan dalam ini, perhatikan api ini, ruh ini tidak menyentuh minyak. Keheningan, kemurnian itu tidak disentuh oleh api. Api tidak mampu menyentuh minyaknya, walaupun sangat dekat. Jadi itu berbicara tentang hakikat daripada diri kita. Jadi ini keheningan hakikat sejati kita yang bersifat universal, sedangkan ini bersifat individual. Jadi ini disebut dengan individual soul yang ada pada diri kita masing-masing, dan ini adalah disebut dengan kemurnian yang terdapat pada seluruh semesta. Jadi ini miskat. Jadi kembali pada teorinya bahwa Allah tidak bisa dikenali, itu Allah tidak bisa dikenali dengan melihat keluar, tapi satu-satunya jalan mengenali Allah yaitu melihat pada dalam diri sendiri. Karena yang bisa untuk langsung kita kenali ya diri kita sendiri. Makanya kan dalam hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena satu-satunya yang bisa kita kenali ya diri kita sendiri. Barulah mampu mengenali seluruhnya. Nah, itu Bang pengantar diskusi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Andi. Wah, sudah berusaha menyampaikannya. Sesuatu yang sangat sangat perlu jeli ya, kontemplatif. Terima kasih banyak Ustadz Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Saya mau menjelaskan apa yang disampaikan itu sudut pandang yang mudah-mudahan bisa mudah dipahami. Ayatnya kan jelas kalau secara lateral, Allahu nur samawati wal ard. Itu kuncinya di situ. Allah adalah cahaya. Nah, tadi sudah diuraikan makna cahaya ini dari akal yang teliti ya. Cahaya adalah yang menerangi
yang lain. Itu cahaya. Jadi kalau di kamar itu banyak benda-benda, tetapi tidak ada cahaya lampu misalnya, kita tidak tahu apa yang ada di situ. Mata tidak bisa tahu. Jadi cahaya itu adalah eksistensi yang terang sendiri dan bisa menerangi yang lain. Gitu. Itu cahaya. Ya, cahaya adalah yang menerangi dirinya dan bisa menerangi yang lain. Dan dia terang sendiri. Itu cahaya. Dan cahaya dijadikan identitas Allah gitu. Jadi kalau tadi dijelaskan perumpamaan miskat gitu. Ya miskat lubang cahaya gitu ya. Saya boleh kasih satu slide Ustadz ya? Boleh ya? Ini saya kasih satu slide. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan ya? Itu tadi kelihatan? Belum, belum, belum. Ini kelihatan? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Ini. Kelihatan, Bang. Itu ya. Udah kelihatan? Kelihatan. Udah kelihatan. Oke. Iya ya, betul. Jadi ini karena ini susah banget dipahami gitu. Ustaz tadi agak kewalahan tadi menjelaskan. Ya, susah banget ya. Padahal ngerti tapi kita susah menjelaskan. Makanya dikasih perumpamaan. Ini saya juga sudah diskusi sama Ustadz Andi nih. Pernah lihat lampu seperti ini kan teman-teman? Ya. Pernah. Jadi ada lampu begini. Kalau tadi Ustadz Andi itu lampu yang ada di, kalau di daerah Timur Tengah itu taruh di lubang gitu ya. Ya. Jadi miskat itu ya lampu ini. Jadi tubuh kita ini ya lampu itu, miskat itu, body gitu. Ya Ustadz ya. Nah, di lampu itu ini kan ada cahaya nih, teman-teman ya. Ya. Nah, inilah rohnya sebetulnya. Ya, misbah, betul ya? Jadi misbah ini pelita api. Jadi di dalam diri kita itu ada cahaya gitu. Jadi roh kita itu, aku itu adalah nurnya, misbah. Betul ya? Nih, misbah ini ada di dalam kaca. Nah, kaca ini sebagai pelindung dari roh, ya kan? Menutupinya. Kalau dia bening, itu kolbu tuh. Ya kan? Jujazah, ya Ustadz ya. Kaca. Nah, saya diskusi kemarin sama Ustadz Andi, kaca itu kadang itu memancarkan ini nih, pendar-pendar, kaukobun ya. Ya. Pendar-pendar nih. Nah, ini bisa bermakna akal dan panca indera kita. Jadi saya bisa melihat, saya bisa mendengar. Itu karena di dalam itu ada cahaya. Saya bisa merasa. Jadi jangan selalu dimaknai cahaya itu hanya berfungsi melihat. Enggak. Cahaya, makanya kalau dalam Vedanta cahaya itu lebih disebut sebagai knowing gitu. Yang mengetahui, kesadaran gitu. Ya kan? Kalau kita bermimpi apa tidur atau menutup mata begini sampai kita tidur pulas. Terus dalam tidur pulas itu kita menyaksikan di situ ada yang terlihat. Itu yang melihat itu cahaya itu. Kok bisa gitu ya? Terus kalau saya misalnya taruh nih, ini botol nih, botol. Terus saya tutup mata, terus nampak di situ botol gitu. Kan kalau tidak ada cahaya, tidak mungkin itu nampak gitu ya. Jadi yang membuat kita bisa melihat, mendengar, mencium, jadi kita tahu aroma, dengan lidah kita jadi tahu asam manis pahit, dengan tangan kita bisa tahu kasar halus, tubuh kita juga bisa mendeteksi panas dingin. Itulah sebetulnya
turunan dari cahaya roh itu ada di situ kolbu yang bening, ada pikiran, perasaan, memori, imajinasi, terus kemudian juga itu terpendar-pendar itu jadi bisa melihat, mendengar, mencium, itu maksudnya. Jadi kita ini adalah miskat itu. Ciroh itu. Iya, kita adalah lampu itu. Iya, kita itu. Jadi apa namanya? Susah sekali menjelaskannya ya Ustaz tadi. Kayak ngerti begitu. Susah banget gitu. Tapi kalau sudah mengerti clue-nya, ya. Nah, roh itu yang mengetahui, yang mendengar, yang merasa, yang mengasihi, yang menguasai, yaitu nama-nama jadi ya kualitas-kualitas dari roh itu, kesadaran itu kan jadi lebih netral kan, karena kita sudah terbatas memaknai cahaya itu ya lampu gitu. Jadi ketika disebut nur itu bukan maksudnya cahaya seperti yang kita pikir saja, bukan. Dia adalah mengetahui, mendengar, merasa, melihat, memahami, mengerti. Itu semua adalah aku, kesadaran gitu. Nah, karena kita nggak ngerti, perumpamaannya adalah seperti mishkat gitu. Ya kan? Allahu nurus samawati wal ard sanu, ya kan? Allah. Jadi itu seluruh alam semesta ini yang makro ini adalah pancaran dari kesadaran itu, gitu. Nur itu, yang mengetahui itu, yang mencintai itu. Jadi dengan kita menyadari diri Allah adalah nur, samawati itu adalah dimensi batin, teman-teman, kalau di mikronya. Pikiran, imajinasi, memori itu semua samawati. Jadi saya memaknainya gini Ustaz Tandi. Kan ada 3 kata tuh kalau di bahasa Inggris tuh. Awareness, consciousness, sama knowing gitu. Bahasa Indonesia-nya rada susah gitu. Jadi kalau consciousness itu kesadaran, ada off-nya gitu. Sadar pada batu, sadar pada pikiran, sadar pada emosi. Tapi kalau awareness itu consciousness itself gitu. Jadi cahaya yang sebenarnya adalah cahaya yang menerangi dirinya. Kalau cahaya lampu kan begitu listriknya dimatikan, saklarnya udah hilang dia. Cahaya di atas cahaya, ya, dia terang dengan sendirinya tanpa disentuh api. Itu kan kesadaran itu sendiri. Nama lain dari kesadaran itu dalam bahasa agama itu Allah. Nama lain dari kesadaran itu adalah Nur. Nama lain dari kesadaran itu adalah Rahman. Nama lain dari kesadaran itu adalah Rahim, Malik. Semua sifat-sifat. Dia ada dengan sendirinya. Karena dia ada oleh dirinya, dia bisa mengadakan yang lain. Itulah creator gitu. Karena suka tuh anak high school waktu itu, teman-teman Ustadz Andi. Ustadz di sekolah bilang, yang menciptakan alam semesta ini Allah. Anak ini mikir SMA. Yang menciptakan alam semesta pasti ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Ya, anak-anak sekalian, yang menciptakan alam semesta ini Allah. Dia mikir yang nyiptain Allah siapa ya gitu. Dia bilang gitu. Ya nanya ke maknya gitu. Aduh, kamu masih ngobrol sama Bang Dame katanya gitu. Dia nanya ke saya, jadi Spotify itu waktu itu. Nah, sekarang kita bicara dulu bagaimana kita mengetahui. Kita mengetahui melalui pengalaman. Sekarang kita mengetahui melalui apa dulu nih? Pengalaman apa? Pengalaman indrawi. Ya kan? Terus ada pengetahuan tidak lewat indera, tapi lewat, itu mulai itu, pemikiran gitu-gitu. Akhirnya dia sampai pada kesimpulan. Jadi ada pengetahuan tidak pakai perantara. Ya pengetahuan itu sendiri gitu.
Jadi teman-teman sekalian, ada tanpa ada yang mengadakan, itulah Allah. Dia ada oleh dirinya. Jadi kalau kita bertanya, yang mengadakan dia siapa? Nah, itu pikiran tuh. itu liarnya pikiran tuh. Makanya satu-satunya cara mengalami zaitun itu tadi ya, tadi ayatnya itu kan Ustadz ya, dia adalah pohon zaitun yang tidak tuh di timur dan tidak dibayarkan gitu. Terus dia bercahaya minyaknya gitu, hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Kan kalau lampu itu kan minyak nggak kelihatan, tapi dialah yang menyebabkan munculnya api gitu. Goibul guyub, nah itu kalau gitu. Ansin gitu ya. Goibnya goib. Nah, pada kapan itu kita alami? Pada saat kita itu hening sedalam-dalamnya itu. Makanya asal usul segalanya adalah hening, suwung. Baru dia memancar. Hening itu kan cahaya gelap. Nah itu, hening itu kegelapan. Kalau Rumi bahasanya gini Ustaz tadi, perhatikanlah kegelapan itu. Nanti di sana kamu akan menemukan yang mengetahui. Justru dalam saking terangnya itu jadi gelap. Itu kayak kita melihat cahaya terang itu jadi gelap. Mata nggak sanggup. Jadi bagaimana kita mengalami ayat ini? Direct path. Ya, mishkat itu tubuh kita. Misbah itu, mishkat ya. Mishkat itu tubuh kita Ustaz Andi ya. Kayak lampu tadi. Misbah itu apa? Roh kita. Yang hidup, yang mengetahui, yang merasa, yang mendengar, yang menerangi. Jadi sebetulnya ketika disebut Allahun Nur, sebenarnya itu adalah aku, ya enggak? Aku yang enggak bisa diterangkan itu begitu terpikir, ya itu bukan. Aku sebelum ada pikiran, aku sebelum ada apapun, ya itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, direct path-nya itu adalah, ini kan mudah nih di tubuh kita ini miskatnya, body, di dalam tubuh itu ada misbah, pelita roh. Pelita itu di dalam kaca, itu kolbu. Jadi kolbu itu, saya suka memaknai teman-teman mengalami kolbu itu apa ruang, kita jadi ruang. Kesadaran ruang itu kolbu. Tapi bukan ruang fisik ya. Gitu. Dari kesadaran itu kita bisa mengetahui apapun. Di belakangan saya suka kenalkan juga kesadaran itu adalah satu-satunya subjek. Nah, satu-satunya subjek itu ahad. Ahad itu satu-satunya. Kalau wahid satu unik gitu. Dia membatasi dirinya memancar menjadi aku yang banyak bentuknya gitu. Imam Al-Ghazali menulis buku tentang surat An-Nur itu, Mishkatul Anwar judulnya, itu cukup membantu saya berkali-kali membaca buku itu dan merenungkannya. Jadi kalau teman-teman membaca surat An-Nur itu, kita jadi kayak dikupas, diajak kembali menengok ke intinya kita. Intinya kita adalah cahaya. Gimana kita bisa melihat cahaya itu? Nah, bagi mereka yang bermeditasi, berpikir kan itu dalam keheningan suka muncul cahaya. Dipikir itulah cahaya yang sejati, bukan. Penyaksi di dalamnya itu yang sejati. Ketika dia masih ada deskripsi, ada form, ada
ada berubah-berubah, bukan itu. Dia adalah yang penyaksi terakhir ketika semua yang berubah-berubah itu tidak ada. Nah, dia aja yang ada. Itulah la ilaha illallah. Kapan kita mengalami itu? Bagaimana kita mengalami itu? Ya, kita adalah manifestasi dari cahaya itu dalam berbagai aktivitas yang bisa lewat badan, pemikiran, perasaan, berimajinasi, mendengar, melihat. Itu adalah aktivitas dari aku itu. Karena ada aku, jadi ada pengetahuan. Tanpa aku, subjek, nggak ada objek. Jadi subjek itu adalah nur. Nah, ada bukunya Rupert Spira, Ustadz Andi, dia ini judulnya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Nggak kelihatan, Bang. Nggak kelihatan ya? Nggak susah. Susah ya? Hmm. Ini bukunya, judulnya itu The Light of Pure Knowing. Cahaya pengetahuan yang murni gitu. Jadi siapa sih yang mengetahui ini? Ya aku. Siapa aku ini? Ya cahaya. Cahaya itu siapa? Ya yang inti itu. Jadi kita bisa mendengar, kita bisa. Telinga adalah alat untuk mengetahui suara, betul? Jadi dia udah terpendar gitu, pecah-pecah gitu. Mengetahui melalui telinga itu jadi suara, mengetahui melalui mata jadi melihat bentuk, warna, mengetahui lewat hidung itu aroma, mengetahui lewat lidah itu rasa manis, pahit, mengetahui lewat tangan, mengetahui dalam olahan-olahan di dalam itu namanya logika gitu. Mengetahui lewat olahan yang lebih halus itu perasaan, intuisi gitu. Mengetahui dari kaca yang murni itulah kolbu bening, pure knowing gitu. Ummi gitu kalau Nabi Muhammad nyebut dirinya ummi. Ummi itu pengetahuan yang tidak terkontaminasi, bening gitu. Itulah kasyaf gitu. Nah, pengetahuan itu ya analoginya cahaya gitu. Jadi kalau kita tiba-tiba teman-teman ada persoalan hidup, ada fenomena. Itu sudah cahaya gitu. Quran itu cahaya gitu maksudnya. Jadi kelemahan kita selama ini teman-teman sudah terlanjur memaknai cahaya itu cahaya lampu, cahaya senter, cahaya api. Itu keluar dari situ dulu. Akal itu cahaya, imajinasi itu cahaya, perasaan itu cahaya. Makanya Syekh Isroqiyah gitu ya Ustaz ya, Suhrawardi itu sampai disebut Syekh cahaya gitu karena dia selalu melihat semuanya itu cahaya gitu. Seluruh alam ini sebetulnya degradasi dari cahaya itu. Kan kalau hologram, kalau era metaverse digital ini kan pakai kacamata, Ustaz Andi ayo ngobrol yuk gitu. Nongol di depan saya, tapi esensinya cahaya. Tapi ada bentuk-bentuknya. Tubuh kita ini adalah cahaya, tapi yang paling paling luar gitu sampai ada form. Ya, jadi ini mengingatkan kita untuk menyadari, mengalami, menginsafi bahwa kita bisa mengetahui dengan segala dibagi-bagi pembagian itu karena ada nur itu. Kalau nur itu sudah tidak ada, badan pun nggak hidup lagi. Nur itu adalah sang hidup, napas. Nur itu adalah kesadaran. Kesadaran itu knowing yang mengetahui. Gimana Pak Rizal? Mengkonfirmasi ini sebenarnya nggak bisa habis nih berjilid-jilid kalau ngebahas ini.
Bang, Ayah gimana? Ayah gimana ya? ya, kalau begitu, kalau kita menyadari sang aku yang ada di dalam diri kita, ya berarti kita ini makhluk cahaya yang dikaryakan di bumi, Bang. Karena kalau Hmm, tidak ada Kal cahaya itu, kata Bang tadi, semuanya akan hilang. iya, saya ajak uh, apa ya? Cahaya itu segalanya kan. Jadi lepaskan dulu makna cahaya itu lampu ya. Kita coba maknai cahaya itu sebagai yang ada. Oke? Okay? Wujud, wujud. Ditiupkan roh dari Allah. Iya, Ya, karena itu adanya kita ini karena adanya roh dari Allah yang iya, kita hidup ini. Jadi kalau kita betul. ini berarti kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk cahaya yang dikaryakan di bumi untuk memelihara bumi ini. Jadi bukan Iya. merusak bumi. Jadi kalau kita sadar itu, pasti orang yang sadar itu akan selalu berbuat kebaikan dan tidak akan berbuat kerusakan. Gitu Bang ya, kira. Uh, itu itu langsung kita konklusinya kepada moralitasnya ya. Hmm. Moralitas kan, moralitas itu kita berbuat baik. Sebetulnya yang kita katakan menurut kita itu misalnya bencana. Bencana itu adalah pancaran dari keberadaan itu juga, Pak. Ayah. Ya, ya Bang. Iya kan? Makanya tadi saya mengajak teman-teman untuk membatasi apa itu cahaya adalah keberadaan, eksistensi. Eksistensi layar laptop. Ini teman-teman kan depan laptop atau HP. Nah, screen-nya itu adalah keberadaan. Dia juga menyadari. Nah, di screen ini ayah muncul banyak gambar kan? Ini Ya, ada 46. Beda-beda. Ada mungkin katakan gambarnya modelnya begini, ada begitu, ada begini. Nggak fair kalau kita bilang ini gambar jelek, ini gambar baik. Nggak fair. Karena semua itu adalah penampilan, proyeksi, appearance dari layar gitu. Ciptaan itu, gambar ini tidak bisa terpisah dari layar. Jadi satu saat nanti kalau kita ngerti Allahu Nur, pohon itu, orang ngeliat itu pohon, kita ngeliat itu dia gitu. Itu ya, cahaya itu. Gitu loh maksudnya. Dan kita pun kenapa? Karena kita yang melihat itu juga cahaya itu. ya, Nanti ke situ tauhidnya, ayah. Makanya tadi saya ajak dulu jangan langsung konklusinya ke moralitas. Itu di panggung, ayah. Di panggung ini kita bicara dualitas baik, buruk, iya kan? Tapi kita bicara dulu murni, murni dulu. Nah, karena yang murni ini aktif di panggung, maka dia menjaga harmonisasi. Peran itu kalau di Hindu namanya Dewa Narayan, Wisnu. Tapi ketika sudah mulai di situ ada yang tidak sadar, harus di restart ulang. Itu adalah siwa gitu, destroyer atau jalalnya Tuhan. Kan Allah kan digambarkan juga ketika tampil di publik, di ciptaannya. Dia sebagai maskulin, menegakkan keadilan gitu. Kan udah chaos gitu. Itu juga cahaya itu. Nah, makanya ini kan ajaran apa ya? Ajaran yang perlu pelan-pelan diresapi. Tanpa cahaya itu, tanpa al-haq, tanpa subjek, tanpa sang kesadaran, nggak ada semua ciptaan. Mungkin nggak gambar ini nongol sendiri tanpa layar? ya, Nggak mungkin. ya. Jadi saya mengetahui manis, pahit, pedas, benci, sedih, marah, kan itu karena ada aku. Ya. Jadi orang suka nggak suka mengabaikannya. Kita bisa ngeliat benda-benda di kamar karena ada cahaya lampu. Itu paling awalnya dulu biar paham.
Kalau nggak ada cahayanya, lampu ya kita pakai indera tangan kan kalau cari itu kan. Kalau tidak ada misbah itu, roh itu, makanya kan kita lihat fakta. Kalau tidak ada roh itu, tubuh itu geletak karena tubuh ini ciptaan. Roh bukan ciptaan. Roh itu dia. Roh itu misbah itu. Cahaya itu. Itu loh kalau mau vulgar. Ya. Jadi siapa yang mengenal dirinya, misbah itu, kan mengenal sumbernya, minyaknya itu, asal usulnya, tersembunyi. Makanya bagus banget perumpamaan yang miskat itu. Jadi kalau kita udah menyadari ini, nggak ada ketakutan mati lagi dong. Selama kita di panggung, kita akan bercahaya kan? Karena bercahaya jadi tahu mesti ngapain. Kan mukmin itu cahaya bagi mukmin yang lain. Ya. Seorang nabi adalah cahaya buat yang lain. Apa buktinya kalau kita menghayati ayat cahaya ini? Suluk cahaya kalau saya. Kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Kalau kita bingung, itu berarti lagi buram tuh kacanya. Gitu, kacanya buram gitu. Kalau kacanya bening, udah jelas gitu. Dari kaca yang bening muncul pendar-pendar cahaya. Nah, itulah inspirasi, ide, kreativitas gitu. Mandek nih gak ada ide. Nah, itu lagi nggak bercahaya, itu cahayanya redup gitu. Kenapa? Karena kotor kacanya. Kacanya dibersihin melalui zikir. Jadi, who am I? Aku ini, bukan aku ini, bukan aku ini, bukan ini, bukan ini, la ilaha, la ilaha. Begitu semuanya sudah lepas, baru, oh, Ustaz Andi boleh nambahin? Terima kasih. Mungkin ini jadi jelas juga ya, hadis banget bahwa baik qalbul mukmin baitullah. Jadi Yes. rumah Tuhan itu di dalam qalbu, dalam sujaja itu. Iya. Jelas banget. Yang bening kan? Yang bening. Bening. Iya. Sebenarnya ayat ini mau langsung bilang sih, kamu itu gitu, kamu aku gitu. Dari perumpamaan sujaja itu saya udah jelas banget gitu bahwa aku ada dalam situ dan aku itu dan kamu juga itu gitu. Yang mana? Yang menarik. Ya bang. Yang menarik, api itu dilindungi kaca itu kan? Terus Ustaz tadi? Yang menariknya bahwa api itu akan selalu hidup, dia kan tetap stabil tuh di dalam, dia nggak kena angin, nggak kena apa, nggak terganggu, tapi dia mampu menginspirasi, mampu memberikan hal yang besar tergantung sujajanya. Makanya kenapa tadi saya ibaratkan itu torikohnya, sujaja itu, kolbu itu torikoh, karena di amalan torikolah itulah sebenarnya untuk membersihkan sujaja itu. Kalau syariat ya dia berbicara fisik, sholat dan amalan-amalan fisik. Ketika sudah sampai kepada misbahnya, berarti sudah sampai kepada hakikatnya, sudah mengerti. Tapi masuk kepada keheningan inti, sampai ke zaitunnya. Ini sebuah alur yang sebenarnya memang akan sedikit orang yang karena ini butuh kontemplasi. Makanya judulnya tetap kontemplasi Al-Quran. Begitu bang. Silakan Mas Ali Santana. Raise hand dari tadi. Bisa dibuka, di unmute. Udah Bang Nabe, ya. Ada suara? Iya, silakan. Pertama-tama, ini adalah suatu kesempatan besar bagi saya. Saya berterima kasih bisa bertatap muka langsung dengan Bang Nabe walaupun lewat Zoom gitu Bang Nabe. Itu barokah bagi saya gitu. Berhubung dengan tadi kajian tadi yang dibahas surat An-Nur ya,
mengenai perihal sang aku ya, Bang Dame. Saya memulainya dari sini mungkin, Bang Dame. Ini sharing aja ya, pengetahuan saya. Karena ingin dikenal, dalam bahasa tasawuf kan ada 7 martabat ya, Bang. Dari alam ahadiyah sampai apa namanya alam insan kamil, halifah kan itu. Dari situ saya membacanya gini, Bang Dame. Minyak itu kan sebagai daya atau spirit lah ya, sang sumber lah gitu. Setelah apa karena apa namanya karena ini ingin dikenal itu kan sampai bermanifestasi lah kalau dalam tanda kutip gitu ya Bang, ke alam apa namanya insan holipah gitu. Nah, dari rujukan itu dalam Al-Quran apa surat An-Nur itu kan artinya kan kita eh, apa namanya kalau istilahnya kalau dalam eh, hadis kan man aropa nafsahu waropan aropa robuhu kan gitu ya Bang Dame. Artinya kan kita kembali ke esensi sebenarnya kita gitu kan Bang Dame kan gitu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Allah. Dalam hal ini digambarkan tubuh sebagai miskat dan roh sebagai misbah kan gitu. Ya untuk mencari itu salah satunya dari analogi atau ilustrasi itu kan apa namanya kita melihat ke dalam diri direct part apa direct part kan gitu kan ya Bang. Dari situ apa namanya dari apa namanya dari kita direct part melihat ke dalam diri kontemplasi segala macam, saya mulai memahami apa namanya bahwa di dalam diri saya itu ada beberapa aku gitu ya Bang. Ya salah satunya aku sebagai persona, aku sebagai apa ego dan sebagainya. Ternyata saya bersyukur alhamdulillah dapat kajian Bang Dame yang apa namanya kolaborasi dengan channel New Kamana kalau nggak salah, yang Bang Dame menjelaskan tentang perihal standing as awareness ya. Begitu saya mendengar itu dari episode 1 sampai 13, alhamdulillah barokah, saya menemukan itu Bang. Artinya oh ini yang saya cari dari beberapa tahun saya kuliah gitu ya. Awal kuliah saya belajar ini Bang, sampai istilahnya mungkin sebulan ke belakangnya saya Bang nge-DM Abang, itu ada anugerah bagi saya Bang. Artinya oh yang maksud aku itu ini, walaupun saya Abang nggak bisa dijelaskan gitu Bang, tapi saya menangkap sesuatu apa namanya yang bisa saya tanda kutip pahami dalam bahasa logika dan pengetahuan saya gitu Bang. Setelah saya pegang sama itu Bang, yang Abang katakan itu sebagai apa namanya penyaksi lah tanda kutip gitu ya, yang melihat segala sesuatu gejolak, artinya mau up mau down, tapi kan dia mah tetap eksis gitu ya, tidak terpengaruh. Saya coba berbagai ke sana. Alhamdulillah Bang, dari sejak itu sampai sekarang apa namanya emosi-emosi itu yang up down itu kolab Bang. Saya bersyukur istilah bisa ketemu Abang itu aja. Mungkin ya itu pengalaman historis yang sejarah banget buat saya Bang, bisa menemukan sang aku yang benar-benar itu kan harus dialami gitu Bang, dialami dalam artian harus real dalam pengalaman, terus kita bisa eksis dalam artian tidak tidak apa namanya eh, tanda kutip istiqomah, tidak terganggu lagi dengan kalkulasi drama-drama kehidupan gitu. Mungkin itu yang bisa sampaikan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ali. Makasih Pak Ali ya. Ini memang pengalaman itu sebetulnya ketika kita ngeh Pak, ya
Al-Quran itu sebetulnya ngomongnya vulgar, cuman ya saya pribadi baru ya menjelaskan vulgar. Quran itu vulgar. Nah ini juga Allahun Nur itu sebetulnya diurai tadi itu kalau kita jeli sebenarnya vulgar tadi kan Ustaz. Allahun Nur sebetulnya aku itu gitu maksudnya kan sebenarnya mau ngomong gitu. Cuman perlu kadang pikiran itu manuver sana sini dulu, kejedot ke sini, dogma ini, dogma itu. Itulah pentingnya direct path gitu. Saya mengetahui dalam penyelidikan langsung gitu. Ya di sini saya sama Ustadz Andi itu nggak mengatakan kita guru gitu, kita adalah sahabat dalam berdiskusi, berkontemplasi gitu. Karena akhirnya guru itu adalah cahaya itu langsung. Pak Ali, teman-teman boleh mengatakan kesadaran itu adalah cahaya, silakan. Ku boleh, keheningan yang tenang boleh, mana aja yang akrab gitu. Yang penting saat kita sebut itu, oh ini rivernya ke sini gitu. Ya. Jadi udah mulai dapat ya Pak Ali ya, berkali-kali diputar. Amin. Ya, standing as awareness. Ya. Dari episode 1 sampai 13, saya di episode 10 baru ngeh Bang. Baru, oh ini maksud Bang Damai. Langsung saya pegang ke sana gitu ya. Tahu-tahu teh ada sesuatu apa ya, dari diri saya teh emosi bukan emosi ya kalau bahasanya apa ya, ada sesuatu yang kok bahagia banget gitu ya. Bila gitu teh segala drama-drama kehidupan yang fluktuasi itu kolab gitu Bang. Gimana itu Ustadz tadi? Terima kasih ya Pak Ali ya. Terima kasih. Ustadz Andi boleh? Kayak ini karena sering tiap minggu kita gini kan jadinya kayak satsang. Sebenarnya kan yang perlu yang kita lakukan kan adalah zikir. Zikir itu kan artinya mengingat. Jadi dengan belajar Allahumma samawati, ikut kajian Bang Damai sebenarnya itu ibadah juga. Jadi ibadah mengingat kembali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya artinya mengingat kembali bahwa kita adalah tadi misbah itu. Jadi selalu kembali. Kenapa banyak orang yang direct path langsung melihat kembali kepala diri? Karena sudah terlalu banyak label-label yang kita pakai dalam kehidupan. Label orang tercerahkan pun adalah label sebenarnya. Jadi mendapatkan ruh misbah yang di dalam itu yang paling inti. Datangnya guru dari luar itu mengarahkan hanya ingin menunjuk bahwa ada misbah dalam dirimu sendiri. Jadikan itu dia menyala seterusnya. Itu Bang Tambahan. Thank you Ustadz Andi. Boleh satu lagi? Kalau ada. Cukup dulu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pak Ali, terima kasih sharingnya. Ayah Sarial, semuanya mudah-mudahan teman-teman diberkati bisa ngeh gitu apa yang sudah kita diskusikan. Insya Allah nanti kita akan upload di YouTube biar ditonton ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Damai. Terima kasih Bang Damai. Terima kasih Bang Damai. Assalamualaikum. Terima kasih Bang.